dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Anak-anak Tuhan, kita sering berdoa. Kita berdoa sama siapa? Sama Tuhan. Kita senang ke gereja. Kita ke gereja ngapain? Memuji nama Tuhan. Kalau ada yang bertanya sama anak-anak Tuhan, siapakah Tuhan? Kalau kita mau mengasihi seseorang, kita harus mengenalnya. Kita harus punya hubungan yang baik dengannya, sehingga kita dapat meminta sesuatu darinya. Kalau kita mau meminta sesuatu kepada orang lain yang tidak kita kenal atau yang tidak mengenal kita, kemungkinan besar permintaan kita tidak akan diterima. Karena itu anak-anak Tuhan, kita harus mengenal Tuhan dengan baik. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, sehingga ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Hari ini kita akan belajar mengenal Tuhan. Di tangan Ibu ada amplop. Amplop ini akan membantu kita mengenal siapa itu Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan itu adalah kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, Dia tidak cemburu, Dia tidak memegahkan diri, Dia tidak sombong. Nanti boleh kamu baca Alkitabmu 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Kita lihat amplop yang kedua. Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Jadi tempat kita tinggal ini sekarang adalah Tuhan yang ciptakan. Amplop yang ketiga, apa ya? Wah, ada si Andin. Artinya Tuhan juga yang menciptakan manusia. Menciptakan saya dan anak-anak Tuhan yang menonton video adalah Tuhan Yesus. Yang keempat, Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Artinya adalah Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Nanti kamu boleh baca Ayub 42 ayat 2. Yang kelima adalah, kita lihat amplop yang kelima. Tuhan yang memberikan napas kehidupan. Jika kita masih hidup sekarang, itu karena hanya berkat kasih Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kita napas kehidupan. Amplop yang keenam. Yang keenam, Tuhan adalah penebus kita dari dosa. Kita anak-anak Tuhan sudah banyak dosa. Kita melakukan kejahatan, tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Sehingga Tuhan mau mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Yang terakhir, amplop yang terakhir adalah apa? Yesus adalah juru selamat kita, yang artinya Dialah satu-satunya jalan ke surga. Tidak ada jalan yang lain. Pertanyaannya sekarang, anak-anak Tuhan, sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Ada level-levelnya. Yang pertama adalah kenal. Hanya kenal, kalau kita kenal orang minta sesuatu belum tentu dikasih. Setelah kenal teman, setelah teman baik, setelah teman baik sahabat karib, setelah sahabat karib adalah teman spesial atau intim. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Yang pertama, kita harus baca Alkitab. Kita harus sering membaca Alkitab. Kenapa Ibu Guru? Apa ada di dalam Alkitab? Karena Alkitab dapat membimbing kita untuk menjadi seperti Yesus. Kita dapat memperbaiki kelakuan kita. Di sana ada hukum-hukum Tuhan yang mengatakan kalau kita salah, oh ini tidak boleh, oh ini boleh. Yang kedua, kita harus menyediakan waktu berdoa untuk Tuhan. Doa adalah napas kehidupan. Kalau anak-anak Tuhan punya HP itu harus di-charger. Sama, kita juga harus berdoa setiap hari. Mau makan harus berdoa, mau tidur harus berdoa, bangun tidur berdoa, mau berangkat sekolah juga harus terus berdoa. Kenapa? Kalau kita tidak berdoa, maka iman kita juga sama seperti kalau nggak di-charger dia akan mati. Iman kita juga akan mati. Yang ketiga, kita harus melibatkan Yesus dalam kehidupan kita. Apapun rencana anak Tuhan dalam kehidupannya, libatkanlah Yesus dalam rencana. Itu tandanya bahwa kita benar-benar berserah kepada Tuhan dan kita selalu membutuhkan Tuhan. Mungkin hari ini pelajaran kita sebatas kenalan. Saya berharap anak-anak Tuhan tidak melewatkan pelajaran-pelajaran selanjutnya, sehingga anak-anak Tuhan lebih mengenal Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan, dan suatu hari nanti akan menjadi sahabat yang karib akan Tuhan, sehingga kita boleh bercerita apa saja yang dalam hati kita, tidak ada lagi malu-malu. Terima kasih anak-anak Tuhan telah mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui renungan pagi yang kita pelajari, anak-anak Tuhan dapat mengenal Tuhan dengan baik. Untuk mengakhiri renungan pagi kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajar dan
kami mau mengenal Tuhan lebih kita. Berkati anak-anak Tuhan Tuhan, pemirsa kami dalam nama Yesus. Amin. Setelah mendengarkan renungan pagi kita hari ini, mohon untuk subscribe, like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga dengan begitu kamu sudah ikut dalam penginjilan.